Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Dan tidak lupa selalu menerapkan 5M. Nah, seperti biasa, Miss mengajak anak-anak untuk berdoa sebelum belajar. Sikap berdoa, doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Selesai! Oke, untuk hari ini kita masih di tema 3 tentang benda di sekitarmu di subtema pertama, pembelajaran ke-5. Nah, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik dapat menceritakan pengalamannya melakukan musyawarah. Selanjutnya, peserta didik dapat mengenal konvensi satuan panjang. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mempraktikkan pengukuran dengan tepat. Nah, kita masuk di pembelajaran tema 1, aneka benda di sekitarmu di pembelajaran ke-5. Nah, mata pelajaran yang akan kita pelajari yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan PKN. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan membuat benda-benda tersebut. Nama benda-benda yang dihasilkan. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan atau wajan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Amatilah benda-benda di sekitar. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Nah, di sini Miss memberikan contoh 2 nama benda dan 2 bahan pembentuknya. Nah, untuk yang pertama itu nama bendanya adalah gelas. Bahan pembentuknya yaitu kaca. Nah, sedangkan sendok itu bahan pembentuknya adalah logam. Nah, untuk melanjutkannya, anak-anak bisa mencari benda-benda yang ada di sekitarmu, ya, dan bahan pembentuknya itu apa. Nah, di sini bahan pembentuk benda yaitu ada kertas, kayu, kaca, logam, karet, plastik, ya. Nah, di sini Miss ajarkan kaca, logam, dan karet. Ini kaca, sifat bahannya yaitu kedap air, lalu tembus cahaya. Nah, contoh bendanya yaitu ada gelas dan piring, daun jendela, dan spion.
Nah, untuk logam, sifat bahannya itu kuat, mudah dibentuk, dan penghantar panas. Contoh bendanya ada pagar sekolah atau pagar rumah, lalu sendok dan garpu, lalu yang ketiga penggorengan atau wajan. Nah, yang selanjutnya karet. Sifat bahannya itu kuat dan lentur, lalu tidak tahan api. Nah, contoh bendanya yaitu ada ban mobil atau ban motor, ban sepeda juga boleh, lalu ada balon dan ada bola. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolah. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Nah, untuk saat ini anak-anak belajarnya di rumah. Jadi anak-anak bisa perhatikan di lingkungan rumah ya. Nah, tempat sampah itu berasal dari mana? Ya, ada yang plastik, lalu ada kayu, bahkan juga logam seperti aluminium yang dapat dibuat tempat sampah. Nah, sekarang perhatikan tempat sampah di rumahmu. Ya, di sini kan di kelasmu. Tapi untuk saat ini anak-anak sedang di rumah. Jadi, perhatikan tempat sampah di rumah. Terbuat dari apakah tempat sampah di rumahmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Nah, di sini sekarang musyawarahkan dengan temanmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolah. Ya. Nah, di sini Miss ada contohnya cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Ya, jadi ini untuk meningkatkan kebersihan di sekolah. Yang pertama, selalu membuang sampah yang telah kita gunakan pada tempatnya atau pada tempat sampah. Lalu yang kedua, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Lalu yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Yang keempat, mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Nah, sekarang anak-anak kan sedang di rumah. Nah, anak-anak bisa tanya nih, musyawarahkan dengan mami atau papi bagaimana ya cara meningkatkan kebersihan di rumah. Caranya seperti apa? Nah, misalnya pel dan disapu setiap hari, lalu membuang sampah pada tempatnya, ya. Nah, di sini apakah setiap anak boleh memberikan pendapatnya saat bersuara? Jawabannya adalah setiap anak boleh memberikan pendapat saat ya wara. Lalu mengapa kita memberikan pendapat saat musyawarah? Karena dengan pendapat yang kita berikan akan membantu memberi masukan dalam musyawarah. Lalu, apa yang terjadi jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat? Jika hanya satu atau dua orang yang memberikan pendapat, maka hasil keputusan hanya bersumber dari kedua orang tersebut. Jadi, tidak mufakat. Ya, karena hanya satu atau dua orang saja yang memberikan pendapat. Lalu, apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Kita tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Nah, jadi sebaiknya jika anak-anak sedang melakukan musyawarah dengan teman atau dengan keluarga, anak-anak bisa ikutan, ya, bisa memberikan pendapat kalian supaya karena tidak hanya dari satu atau orang saja, ya. Jadi nanti jika anak-anak sudah memberikan pendapat, pasti nanti pendapat anak-anak lalu pendapat orang lain akan disimpulkan dan dijadikan satu. Oh, ini loh hasilnya, seperti ini loh solusinya. Oke, kita balik lagi di sini. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat garis. Plastik, kayu, dan aluminium atau logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Ya, kalau kaca digunakan untuk membuat penggaris, apabila terjatuh maka
akan pecah. Betul, akan mudah pecah karena terbuat dari bahan kaca. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Nah, di penggaris itu ada satuan meter atau m, sentimeter atau cm, dan milimeter atau mm. Nah, di sini 1 meter sama dengan 100 cm. Jika 1 meter sama dengan 1000 mm. Lalu 1 cm sama dengan 10 mm. Ya. Jadi diingat-ingat, jika meter dirubah menjadi centimeter, maka hasilnya adalah 100. Jika 1 meter itu dijadikan ke milimeter, maka hasilnya 1000 mm. Jika 1 cm sama dengan 10 mm. Karena meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Jadi 100. Betul, jika turun 1 dikalikan 10. Jika turun 2 dikalikan 100. Nah, jika turun 3 maka dikalikan 1000. Ya. Nah, seperti sentimeter ke milimeter, dia turun 1 jadi 10 mm ya. Jadi anak-anak bisa melihat tangga satuan panjang yang kemarin sudah kita bahas ya di pembelajaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini ada soal. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan centimeter? Jadi ini adalah cara berapa panjang pita dalam satuan centimeter. Nah, di sini ini sudah membuat tangga satuan panjang yaitu km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Diingat-ingat, jika turun ke bawah itu dikali 10 ya. Setiap naik ke atas itu dibagi 10. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa panjang pita dalam satuan centimeter? Nah, di sini soalnya itu 5 meter 30 cm. Di sini sudah Miss tulis 5 meter ditambah 30 cm. Nah, di sini dicari satuan sentimeter ya. Kita lihat di tangga satuan panjang. Meter turun 2, 1, 2. Ya. Jadi dikali 100. Ya. Jika dia turunnya 1 dikali 10. Jika turun 2 itu dikali 100. 1 meter sama dengan 100 cm ya. Ingat-ingat. Oke, sekarang kita menghitung untuk 5 meternya ya. 5 meter 5. Nah, itu tadi turun itu dikali ya. Dikali 100 sama dengan 500 cm ya. Jadi 5 meter itu dijadikan sentimeter, jumlahnya adalah 500 cm. Oke, sekarang kita hitung. 5 meter ditambah 30 cm. Di sini kita tulis 5 meter sama dengan 500 cm ya. Nah, untuk selanjutnya 30 cm kita tetap tulis di sini. 30 cm. Nah, di sini 5 meter 30 cm sama dengan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm ya.
Jadi, panjang pita dalam satuan sentimeter dengan soal 5 meter di 5 meter 30 cm, yaitu jumlahnya 530 cm. Ada soal lagi. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410 cm. Sama dengan 400 cm ditambah 10 cm sama dengan 4 meter 10 cm. Jadi panjang mobil Ayah dalam satuan meter itu berjumlah 4 meter 10 cm. Ya. Jadi jika 400 cm atau dari centimeter ke meter itu berarti naik atau turun? Iya, naik. Jika naik maka dibagi. Jadi dibagi 100. Ya. Nah, akan memberikan caranya. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, di sini 6 meter sama dengan titik-titik centimeter. Ayo, berapa? 6 meter. Jadi 6 dikali 100 ya sama dengan, ada yang tahu berapa 6 dikali 100? Iya, 600. Jadi 6 meter sama dengan 600 cm. Ya, jadi kita tulis dulu angka 6 di bawah, lalu dikalikan 100. 100 itu dari mana sih, Miss? Nah, 100-nya dari meter itu turun ke bawah untuk mendapatkan satuan panjang sentimeter. Jadi dari meter turun 2 anak tangga. Ya, jadi turun 2 tangga satuan panjang, maka dikalikan 100. Nah, selanjutnya sama 100 meter sama dengan 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, di sini 500 cm sama dengan titik-titik meter. Coba berapa dari sentimeter kita ke meter? Ya, kita turun ke bawah. Ya, kita tulis dulu 500 dibagi 100. Nah, caranya bagaimana nih? Wah, ini kok 500 dibagi 100 ya? Banyak sekali dibaginya. Nah, caranya 0. Jadi anak-anak bisa lihat ada angka 0 ya. Nah, 0 itu kita beri silang. Ya, kita beri garis atau dihilangkan. 0 untuk yang pertama. Lalu kita beri garis lagi, kita coret lagi untuk 0 yang selanjutnya. Jadi 5 dibagi 1 sama dengan 5 meter ya. Jadi 500 cm itu sama dengan 5 meter ya. Jadi anak-anak tidak usah bingung-bingung. Wah, 500 dibagi 100 banyak sekali ya. Nah, caranya anak-anak bisa melihat 0 di belakangnya. Jadi setiap 0-nya anak-anak bisa dicoret ya. Untuk angka yang sama bisa anak-anak coret. Lalu anak-anak bisa lihat untuk angka yang depannya nih. 5 dibagi 1 sama dengan 5. Betul, tetap 5. Jadi 500 cm sama dengan 5 meter ya. Karena dari sentimeter itu naik tangga satuan panjang 2 ya. Jika naik berarti dibagi. Ingat-ingat ya. Kita akan menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran kita di subtema 1, pembelajaran kelima di tema 3. Kesimpulannya, anak-anak mengetahui benda-benda yang terbuat dari kaca, karet, dan logam, serta bahan pembentuk benda. Tadi ada apa saja pembentuk bendanya? Ada kaca, ya. Lalu ada logam, ada karet, ada plastik, dan masih banyak
lagi. Lalu anak-anak dapat menceritakan pengalaman melakukan musyawarah ya untuk menghasilkan mufakat. Jadi jika kita sudah melakukan musyawarah, maka kita akan mendapatkan hasilnya ya. Dan anak-anak jangan malu-malu untuk mengemukakan pendapat atau mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, anak-anak mengenal konvensi Satuan panjang. Maksud dari konvensi satuan panjang yaitu mengubah suatu bentuk satuan panjang ke satuan panjang lainnya. Seperti tadi, dari meter kita cari ke satuan sentimeter. Lalu dari sentimeter kita cari ke satuan meter. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Tapi sebelumnya Miss akan mengajak anak-anak berdoa sesudah belajar. Oke, semuanya sikap berdoa. Doa sesudah belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan. Selesai. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bye bye.